ekstrakurikuler ditiadakan. Ya. Kalau pramuka sendiri gimana, Kak? Orang-orang kan buka bungkus HP, unboxing begitu kan, tutorialnya gombal banget kan gitu kan. Cuek. Nah, kalau di pramuka unboxing apa? Pembinanya pengen dihonor. Pengen diberikan honorarium. Di mana judulnya? Bertanggung positif gitu Ya, kan bebasnya. Ini, Kak, masalah ekstrim lagi nih. Kemarin 1 atau 2 hari yang lalu lah, saya ngelihat salah satu banner atau poster gitu, Kak, tentang Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem itu memberikan pengumuman bahwa kegiatan olahraga ditiadakan pada saat sekolah di new normal. Dan yang terakhir itu ekstrakurikuler ditiadakan. Ya. Kalau pramuka sendiri gimana, Kak? Apa benar-benar ditiadakan di program sekolah atau gimana, Saya Kak? berpikir bukan ditiadakan kemudian sama sekali tidak ada kegiatan atau pendidikan kepramukaan, ya. Bukan itu. Definisi dari himbauan itu adalah bahwa strategi, cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan kepramukaannya diubah, diadaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Betul. Disesuaikan. Misalnya masa pandemi seperti sekarang, ya kan. Yang jelas itu dilakukan oleh pemerintah, memberikan himbauan dan sebagainya dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus. Ya kan? Mengantisipasi penyebaran virus, maka yang disebut dengan social distancing, physical distancing dan sebagainya. Salah satunya adalah pada kegiatan-kegiatan massal. Contohnya kegiatan kepramukaan, ekskul pramuka. Maka disarankan dan diimbau oleh pemerintah untuk tidak dilakukan. Mungkin sementara. Sementara dalam hal ini berapa jangka waktunya? Tidak ada yang bisa memastikan. Betul. Maka praktisi pramuka, maka tingkat kuartir, ya sampai kuartir ranting, juga dengan para pembina, pengurus gugus depan dan sebagainya, harus mengadaptasi dengan pola kondisi yang ada sekarang. Bagaimana caranya? Dari 4 golongan yang ada, misalnya untuk peserta didik, golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak pandega, itu kita bisa menjadikan 3 kelompok. Golongan siaga, golongan penggalang, penegak dan pandega bisa jadikan 1 kelompok. Ini sudah dilakukan sebenarnya. Konsep-konsep pendidikan kepramukaan, baik Zoom, conference dan sebagainya, itu sebenarnya sudah dilakukan. Untuk peserta didik usia siaga misalnya, maka contohnya dia melakukan kegiatan-kegiatan buat video kah misalnya, atau ada dokumentasi foto dan sebagainya. Dia hafal Pancasila, dia hafal tentang Dwi Dharmanya dan sebagainya, diucapkan, kemudian dibuat dokumentasinya. Itu juga salah satu hal yang dilakukan dalam sesuai dengan kurikulumnya ada di SKU siaga, ya kan, baik putra maupun putri. Penggalang bagaimana? Penggalang bisa lakukan juga hal yang sama. Yang jelas tidak dilakukan pertemuan tatap muka di sekolah ataupun di gugus depan, tetapi melalui media-media daring. Ya, media-media online seperti itu bisa dengan streaming, bisa dengan Instagram, bisa dengan media-media online yang lain. Itu bisa. Kaitan dengan penggalang misalnya keterampilan pioneering misalnya. Pioneering bisa dilakukan oleh mereka tuh dengan menunjukkan hasilnya dari proses dan sebagainya. Itu kan ada videonya kayak model tutorial gitu kan. Nah, itu bisa. Kalau orang-orang kan buka bungkus HP, unboxing begitu kan, tutorialnya gombal banget kan gitu kan. Cuek. Nah, kalau di pramuka unboxing apa? Unboxing tali. Kan buat pioneering apa gitu. Kemudian hasilnya ditunjukkan. Nah, kemudian bagaimana untuk penegak pandega? Ya, pendekatannya adalah misalnya dengan cara diskusi. Ambil satu tema tertentu yang menarik misalnya, silakan. Ya, diambil alih dikoordinatori oleh Wakabina Muda misalnya di kuartir ranting, atau kalau di gugus depan oleh pembina putranya, ya kan, oleh para unsur gugus depan yang ada. Itu silakan, itu sangat bisa dilakukan. Yang penting acuannya adalah SKU.
Karena SKU adalah merupakan kurikulumnya pendidikan pramuka. Begitu. Bisa efektif nggak Kak kalau kayak gitu? Gini Kak, Ya. kadang saat nggak di dalam artian nggak ada new normal atau nggak ada pandemi, Ya. itu si peserta didik agak susah-susah gampang dalam mengikuti kegiatan pramuka. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, kita dipaksa untuk beradaptasi di kegiatan pramuka tersebut. Kira-kira efektif nggak Kak? Ini tantangan. Efektif dan tidak, bagaimana persembahan yang dilakukan oleh pembina, bagaimana persembahan yang dilakukan oleh pengurus kuartir untuk memberikan persembahan melalui daring tersebut. Kalau sesuatu dibuat dengan kurang menarik dan sebagainya, saya pikir mohon maaf, juga tidak akan bisa mengupgrade, tidak akan bisa kemudian memunculkan animo yang besar dari peserta didik. Dibuat semenarik mungkin. Bagaimana caranya? Silakan berinovasi. Ya kan? Silakan berinovasi. Dan saya pikir kalau bicara new normal kan sebenarnya bukan tidak boleh bertemu. Betul. Tetapi menggunakan protokol kesehatan. Nggak apa-apa, itu lakukan saja. Artinya secara daring dilakukan, secara pertemuan dilakukan, tapi dengan batas-batas tertentu, dengan protokol tertentu yang harus kita atur sedemikian rupa. Ini kan saya ngobrol sama orang pramuka, orang yang paham pramuka, ya Kak. Kadang ini juga kan udah tersebar luas ke setiap sekolah swasta atau negeri, ke setiap lembaga, ke setiap peserta didik, bahkan ke setiap wali murid juga mungkin sudah banyak yang tahu. Apakah pihak di sekolah atau wali murid atau peserta didik mengerti dengan hal yang ini Kak, yang kita bahas ini? Ngerti nggak dia? Mengerti dan tidaknya bagaimana sosialisasi itu dilakukan. Contoh begini, ini real saja nih saya sampaikan. Kita mau melaksanakan kegiatan ini dan pada masa pandemi seperti ini, kemudian kita mau mengadaptasi melalui daring misalnya. Tetapi kemudian pembina lagi-lagi tidak membuat program. Pemahaman Kamabigus juga lagi-lagi orang kegiatan pramuka nggak ada kok, ngapain ada iuran pramuka. Nah, itu masalah pula. Iya. Itu juga jadi sebuah masalah. Ya, pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh unsur. Pembinanya juga sama, Mabigusnya juga sama, dalam hal ini kapasitasnya. Lakukan sosialisasi. Ya kan? Draft program kerja 1 tahun ini kan udah mulai 1 tahun 2020. Draft program kerja ini harus sudah nyampe ke orang tua, harus sudah nyampe ke peserta didik, harus sudah nyampe ke gugus depan kalau dari kuartir ranting. Ya kan? Yang saya perhatikan adalah pada saat sekarang, masa pandemi seperti sekarang, PSBB dan sebagainya, anteng aja semua untuk pembina pengurus, nggak buat program kerja. Iya. Termasuk saya. Ya kan? Tidak membuat program kerja, bodoh amat, mau ada latihan, mau enggak, ya udah nggak ada latihan, nggak usah ada iuran, orang nggak ada latihan kok. Iya benar. Katanya karakter building. Pramuka hidup di mana saja, dalam keadaan apapun harus hidup dong. Kalau masa pandemi ini kemudian mematikan kreativitas, maka matilah semua. Ya kan? Harusnya dibuat susunan program kerjanya dengan adaptasi masa pandemi, masa COVID-19 seperti sekarang. Buat itu acuannya diberikan kepada gugus depan. Gugus depan juga membuat hal serupa. Ya mungkin tidak bisa seperti ini. Oh, udah ada camping, ada persamaan. Enggak, tidak mungkin seperti itu. Tapi konsepnya berbeda. Namanya diadaptasi, sesuatu yang diadaptasi enggak enak. Iya, benar. Anak kecil, ya kan, mau tumbuh gigi nangis. Ya. Anak kecil mau bisa jalan nangis, sudah panas dingin dan sebagainya. Itu adaptasi. Proses adaptasi adalah proses yang tidak nyaman. Betul. Tapi bagi siapapun yang melewati adaptasi itu dengan baik, dia akan tumbuh dengan baik. Benar. Setuju. Seperti adolescent. Masa remaja, ya kan? Masa pubertas misalnya. Itu adalah masa transisi menjelang dia menjadi seorang yang dewasa. Dari remaja menjadi dewasa. Kalau dia melewati tugas perkembangan ini dengan baik, dia melewati masa transisi remajanya dengan baik, maka dia akan menjadi seorang dewasa yang baik. Adaptasi, lagi-lagi saya sampaikan, adaptasi adalah proses yang tidak mengenakan. Tapi bagi siapapun yang bisa melewati adaptasi itu dengan baik, maka dia akan menjadi seseorang yang baik, bisa mencapai tingkat apapun yang dicita-citakan saat itu. Kalau misalkan saya balikin gini Kak, si pembina sudah membuat program, pembina sudah membuat program, sudah diajukan kepada gugus depan, tapi
lagi-lagi nih Kamabigus karena sudah ada ultimatum ekstrakurikuler ditiadakan tanpa ada embel-embel yang lain dalam artian silakan diadakan tapi harus menggunakan daring yang sesuai yang kakak bilang. Itu gimana kak? Apa kita harus ini nonton nih videonya Kak Ade nih penjelasannya seperti ini gitu? Ya nggak juga lah. Nggak juga ya. Kayaknya saya harus minum dulu nih. Ya boleh. Ayo minum. Iya kak. Udah ada sebenarnya ya. Udah. Tapi bener. saya ini aja deh. Iya siap. Ya. Gimana tadi ya? Jadi lagi-lagi kesenjangan pemahaman antara pembina dan Kamabigus. Boleh ada tapi dengan daring. Yang jadi masalahnya apa? Ya dengan daring laksanakan. Iya kak. Tapi kalau dengan daring tidak menggunakan biaya dan sebagainya. Lepas dari itu ada proses. Kalau misalnya memang diperlukan biaya dan sebagainya, anggaran dan sebagainya, masukkan. Lah emang gurunya nggak dihonor? Gitu kan? Betul. Emang gurunya nggak dihonor. Yang penting ada produk, ada hasil sebagai sebuah konsekuensi dari program. Iya. Ingin ada iuran, tapi nggak ada pembinaan, ya kan? Tidak ada hasil yang dipersembahkan pada orang tua, pada peserta didik kita. Tapi pembinanya pengen dihonor, pengen diberikan honorarium. Di mana judulnya? Ya kan? Udah masa pandemi begini katanya, aduh, honor pramuka juga akhirnya hilang. Biasa tambahan itu ya. Sekarang malah jadi hilang, kan kacau beliau itu kan begitu tuh. Kasihan sekali. Ayo berinovasi terus, lakukan saja, gak ada masalah kok. Berarti tetap boleh diadakan ya kak? Adakan saja dengan catatan tadi. Karena bukan mungkin, dipastikan bahwa alasannya adalah menghindari tracing, menghindari penyebaran virus dari orang ke orang, person to person, man to man. Betul gitu. Pak. Hanya itu saja alasannya. Kak, kalau misalkan kita tetap mengadakan, tadi kan kata kakak bilang bukan nggak boleh tatap muka. Misalkan kita mengadakan tatap muka nih kak, sesuai anjuran pemerintah misalkan dalam satu ruang kelas hanya boleh 18 sampai 20 orang. Itu kira-kira kalau misalkan kita adakan di kegiatan pramuka di angka atau di jumlah peserta seperti itu, protokol-protokol apa ya kak yang kita harus taati? Ya secara umum, tapi kalau misalnya bicara cuaca memungkinkan, diupayakan tidak dalam ruangan. Sekarang ada pertimbangan kegiatan indoor dan kegiatan outdoor. Lebih bagus kegiatan outdoor, ya kan? Kenapa? Karena droplet tracing, physical distance dan sebagainya itu bisa diantisipasi. Beda kalau dalam ruangan, emang ruangannya segitu, kesini deket dan sebagainya. Kalau luar ruangan rada bebas lah. Nah, kemudian protokolnya seperti apa ya? Secara umum saja sebenarnya. Protokol juga protokol dari dulu kok sebenarnya. Dari dulu cuci tangan ya dari dulu cuci tangan. Pakai masker ya ada sebagian yang melakukan itu, ada sebagian yang tidak. Terus hand sanitizer dari dulu ada. Betul. Ya kan? Physical distancing ini yang sering dibahas oleh oleh Pak JK, Ketua PMI Pusat, dibahas oleh beliau, juga sering dibahas, baru kemarin saja juga dibahas juga. Yang agak sulit dilakukan physical distancing itu. Iya. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, lebih baik kalau misalnya cuaca memungkinkan di luar saja. Dengan protokol itu yang dipakai. Datangnya bagaimana, pulangnya juga bagaimana, dipastikan mereka suhu tubuh dan sebagainya. Memang agak repot, tetapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Kalau mau ada kegiatan yang taruhlah sifatnya pertemuan. Karena itu dibatasi. Dari satu materi misalnya yang harusnya biasanya kita massal kegiatannya, peserta siaga misalnya bisa nyampe 50 orang sekaligus latihan begitu. Nah, sekarang kita bisa lakukan secara parsial. Ya kan? Sebagian yang datang pada hari apa, sebagian datang latihan pada hari apa, sebagian latihan pagi pada hari apa. Itu harus disesuaikan, diadaptasi. Jangan pula dipaksakan. Kalau dipaksakan, lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Kalau Mabigus misalnya tidak memahami itu, sampaikan juga. Tapi kalau Mabigusnya juga tetap saja tidak mau itu dilakukan, jangan maksain pembina melakukan atau melaksanakan program itu. Silakan sharing dengan siapa? Dengan Kuaran. Biar nanti Kuaran yang coba memediasi, memberikan sosialisasi lebih menyeluruh kepada para kepala sekolah.
pada para kamabigusnya agar bisa dipahami. Tapi lagi-lagi pertimbangkan dengan matang. Ya kan? Karena urusan seperti ini, kondisi dan situasi seperti ini adalah situasi yang unpredictable. Orang dianggap biasa-biasa saja, tapi ternyata. Betul. Nah ini yang harus. Dan jangan sampai ini terjadi korban pula pada peserta didik. Jangan sampai gara-gara kegiatan itu peserta didik kita ada yang tertular, ada yang terpapar dan sebagainya. Nggak boleh itu terjadi. Gitu. Banyak ini soalnya Kak, banyak sekarang kan udah mulai trending hashtag tuh ya Kak. Di kalangan anak-anak pramuka tuh udah tenar tuh Kak, hashtag kangen kemah. Hashtag kangen nyanyi-nyanyi di lapangan. Ya. Banyak banget tuh Kak yang kayak gitu-gitu. Ya, pasti. Cuma ya gimana ya Kak, namanya udah lagi situasi seperti ini. Ya, pada saat pendidikan formal pun tidak ada yang berani mengambil sebuah keputusan. Ketika memang secara nasional juga tidak ada keputusan, belum ada keputusan, sifatnya baru himbauan-himbauan, pelonggaran dan sebagainya. Akhirnya seperti di Kabupaten Tangerang PSBB tambah lagi misalnya sampai tanggal 28 Juni kan. Ya, kemarin kan harusnya udah selesai, nambah lagi dan 14 hari, nambah lagi 14 hari. Dalam arti apa? Tidak bermain-main dengan resiko. Benar. Gitu loh, tidak bermain-main dengan resiko. Kenapa? Karena ini adalah aset bangsa. Peserta didik ini aset bangsa. Kita harus sangat bijak, sangat hati-hati untuk urusan itu. Makanya saya bilang, lakukanlah dengan model daring, ya kan, dengan online, dengan Zoom meeting, Zoom conference dan sebagainya. Tapi buat yang menarik. Lagi-lagi saya sampaikan pula bahwa harus terkonsekuensi apa yang didapatkan peserta didik. Jangan kesannya mereka disuruh ada tugas begini-begini laporkan, ada tugas suruh begini laporkan, pembinanya nggak ngapa-ngapain. Banyak yang bisa dicapai sebenarnya pada saat masa pandemi. Berapa bulan kita udah PSBB? Dari mulai Maret, taruhlah Maret, April, Mei, Juni, udah 4 bulan kita. 4 bulan, apa hasilnya dari 4 bulan? Adakah mereka sudah masuk TKK? Pencapaian SKK? Anak-anak di rumah bantu nyiram bunga dan sebagainya? Anak-anak di rumah sholat dengan orang tuanya? Jamaah? Ada yang mungkin belajar masak? Ada yang jadi konsentrasi itu? Enggak, pembina. Pantau mereka kegiatan-kegiatannya. Tetap pembina harus memiliki program kerja di gugus depannya dan sosialisasikan itu dengan Kamabigus, dengan para pembina yang lain dan juga dengan orang tua. Lepas dari masalah ini terkonsekuensi anggaran dan sebagainya. Kenapa? Karena posisinya memang tidak bertemu langsung. Gitu. Tetapi dari pekerjaan ataupun dari tugas yang kita laksanakan akan terkonsekuensi honor minimal ada pembina. Silakan dipikirkan oleh Kamabigus. Iuran kalaupun misalnya memang jalan dari situ, salah satu anggarannya dari situ, ya lakukan iuran apa susahnya. Ya kan? Dengan pertimbangan. Lagi-lagi iurannya mungkin akan tidak sebesar kemarin. Kenapa? Program kerjanya sekarang begini. Disesuaikan. Besaran iuran disesuaikan dengan program kerjanya. Ayo iuran mah segitu aja gedenya, kegiatan nggak ada. Kacau ini pembina. Gitu. Kak, saya agak pegel kalau ngomongin pandemi, pramuka pandemi. Oh, yang lain apa? Menurut Kakak, pramuka penting nggak? Pramuka itu selain kuartir cabang ataupun kuartir di atasnya yang memberikan teguran secara kedinasan dalam lingkup jalur profesionalismenya, dilakukan juga sanksi. Hanya kuarcap yang ngomelin dia, jangan hanya kuaran yang sifatnya mengingatkan kepala sekolah itu, tapi pihak dinas pendidikan pun harus ikut bertanggung jawab. Tunduknya tuh kepala sekolah itu ataupun siapapun atau guru atau siapapun, tunduknya hanya pada kepala dinas. Tepuk